Mazmur 46 ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian menyatukan diri di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Sekarang ini umat sebagai jemaat atau umat Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru dengan satu keyakinan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Demikian juga ketika kami boleh ditopang oleh firman Tuhan yang terus-menerus meneguhkan iman kami, memampukan setiap kami untuk menjalani setiap tantangan-tantangan dalam hidup atau persoalan-persoalan hidup bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, berkatilah apa yang boleh kami renungkan dan kami baca lewat firman Tuhan, supaya apa yang boleh kami dengar semuanya memberkati perjalanan hidup iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya kelima, ayat 33-42 yang menyatakan demikian, saudara-saudara. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi, kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema. Temanya itu adalah bersaksi di tengah tekanan. Saudara, bicara tentang tekanan, ancaman, dan segala pergumulan-pergumulan berat, rasanya setiap orang akan menyikapinya berbeda-beda. Nah, saudara, ini ada satu cerita ilustrasi ya. Ini tentang satu keluarga dengan tetangganya. Rupanya keluarga ini seringkali mengalami pertengkaran dengan tetangganya yang selalu mengusik mereka. Dan pada satu saat, anak dari tetangganya ini ternyata melakukan hal yang nakal. Ia melempar ubi jalar itu ke dalam rumahnya sehingga kaca di rumahnya itu pecah. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh keluarga ini? Orang mengatakan, sudah tangkap saja anak itu, bawa ke polisi.
atau juga mengatakan bahwa ya biarkan mereka melakukan itu, tetapi kita harus menegur dengan keras. Lalu ada yang mengatakan lagi, balas aja, lempar lagi ubi jalar, bahkan yang lebih banyak. Nah saudara-saudara, tetapi ada satu orang yang mengingatkan, kenapa harus berbuat begitu? Kita bawa orang itu di dalam doa, maka nanti akan lihat hasilnya. Nah rupanya keluarga ini melakukan hal yang terakhir. Mereka berdoa, mendoakan, dan setelah itu ada hikmat Tuhan turun atas mereka. Sehingga ubi jalar yang masuk ke dalam rumahnya itu justru ditanamnya di kebun mereka. Nah apa yang terjadi? Ubi jalar itu bertumbuh menjadi sebuah pohon yang sangat subur dan menghasilkan ubi jalar yang sangat banyak dan besar-besar. Nah lalu ubi jalar itu diberikannya kepada tetangganya itu. Apa yang terjadi? Tetangganya itu mengatakan, wah terima kasih banyak ya, ubi jalarnya besar-besar sekali. Dari mana ini dapatnya? Lalu keluarga itu mengatakan bahwa ubi jalar ini adalah justru dulu yang kamu melemparkannya ke dalam rumah saya, dan sekarang saya tanam dan akhirnya menghasilkan banyak buah. Nah saudara, apa yang kita bisa tarik dari kisah ini? Ini kan mau mengatakan bahwa di dalam tekanan sekalipun atau ancaman sekalipun, bukan berarti kita tidak bisa bersaksi atau melakukan hal yang baik dalam hidup ini. Nah ini juga sebenarnya yang kita lihat di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini ketika kita berjumpa dengan kisah dari para rasul-rasul Allah yang dengan gigih memberitakan Injil. Saudara, kita melihat bagaimana kehidupan pelayanan mereka. Luar biasa saudara. Karena kalau dipikir-pikir tekanan-tekanan dan ancaman itu sebenarnya membahayakan. Tapi bagaimana kita bisa menyikapinya? Kalau umpamanya kita mengatakan, kalau ada orang punya masalah, dia mengatakan bahwa jangan menjadi kayu karena kayu bisa hancur. Jangan menjadi busa karena busa bisa lentur atau usang. Jangan menjadi baja karena baja pun bisa patah, dipatahkan oleh api. Tetapi katanya jadilah bola pingpong. Kenapa? Karena semakin keras dipukul, maka bola pingpong itu akan semakin melenting. Nah ini juga yang tentu menjadi hikmat yang Tuhan turunkan kepada para rasul tadi. Mereka mendapatkan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa dalam mengabarkan Injil. Tetapi ketika mereka melakukannya dengan sepenuh hati, mereka boleh melihat bagaimana Tuhan terus menyertai perjalanan mereka. Seperti yang terjadi ketika mereka dibawa ke mahkamah agama. Nah apa yang mereka lakukan pada waktu itu saudara? Apakah kemudian mereka takut dengan kesaksiannya? Ternyata tidak. Karena Petrus yang mewakili murid-murid itu tegas mengatakan kita harus lebih takut kepada Allah. Kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Nah saudara, tantangan ini tentu tidak mudah. Tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Yaitu kalau kita membaca kisah ini, para rasul itu justru ditolong oleh seorang pemimpin agama yang bernama Gamaliel, yang adalah rabi atau guru dari Rasul Paulus. Nah, Gamaliel inilah yang justru menolong situasi yang pada waktu itu ada di saat yang genting ketika di mahkamah agama. Ia menyampaikan hikmat Tuhan bahwa apabila orang-orang ini melakukan hal yang tidak benar, itu berarti berasal dari manusia. Tetapi kalau mereka melakukan yang benar dengan kebenaran yang dari Allah, pasti mereka juga akan bertahan. Seperti juga kalau dilihat nabi-nabi palsu yang pada waktu itu juga muncul di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita melihat ada yang bernama Teudas ya, yang mengaku dirinya itu orang istimewa, punya 400 pengikut begitu ya, tetapi ia dibunuh dan cerai-berai. Artinya tidak bertahan lama. Atau juga muncul pada waktu pendaftaran penduduk seorang yang bernama si Yudas, seorang Galilea, dan ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia pun juga tewas. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh seorang guru Gamaliel ini benar-benar merupakan hikmat Tuhan untuk menuntun juga keselamatan dari para rasul yang
dengan gigih mengabarkan Injil. Di tengah-tengah tekanan-tekanan, ancaman-ancaman kehidupan, mereka tidak kalah dengan kehidupan iman dan pengharapan mereka kepada Kristus. Mereka terus-menerus bersaksi dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang Tuhan tempatkan di dalam dunia dengan begitu banyak tantangan dan ancaman yang harus kita hadapi? Apakah kekristenan kita menjadi luntur? Apakah kita menjadi pengikut Kristus yang setia, mau menghadapi setiap tantangan dan melihat hikmat Tuhan yang akan menuntun kita? Ketika kita ada di satu pekerjaan, apakah kita benar-benar menunjukkan sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai pekerja yang setia, sebagai pekerja yang takut akan Tuhan, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala macam tawaran-tawaran dunia, atau kita takluk di dalamnya? Atau ketika kita sebagai seorang pengusaha, kita bekerja, kita berdagang dan lain sebagainya, apakah kehidupan kita menjadi kesaksian dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita menjadi seorang pedagang yang baik, yang jujur, ya, yang tidak menggunakan cara-cara yang merugikan para pembeli dan lain sebagainya? Atau kita sebagai seorang Kristen di tengah-tengah kita bermasyarakat, bagaimana sikap hidup kita? Saudara, kalau kita menjadi orang yang jujur, yang baik, dan kita benar-benar menjadi orang yang bisa bersaksi dengan segala apa yang dilakukan dalam kehidupan kita dengan baik, saya yakin hikmat Tuhan selalu akan menuntun kita walaupun kita ada di tengah-tengah tekanan sekalipun. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita menyatukan diri di dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih akan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bagaimana di tengah-tengah tekanan-tekanan hidup, ancaman-ancaman akan kehidupan iman kami tidak akan pernah goyah sebagai saksi-saksi Tuhan. Kami ingin belajar bagaimana para rasul begitu kuat imannya menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah ketika mereka mengabarkan Injil. Itulah juga panggilan kami semua dimanapun kami berada, baik ketika kami ada dalam pekerjaan, ketika kami bermasyarakat dengan tetangga kami, ketika kami juga boleh menjalankan tanggung jawab kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Jadikan kami saksi-saksi Tuhan yang nyata. Kiranya hikmat Tuhan selalu turun atas kami ketika kami menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Kami percaya, kami yang setia kepada Tuhan, kami juga yang akan dituntun dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Biarlah Tuhan mengikat kami selalu dalam ikatan kasih yang kuat dan pengampunan, sehingga segala persoalan-persoalan yang tumbuh dalam keluarga kami, dalam hubungan antar suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, selalu boleh diikat dengan kasih dan pengampunan, sehingga kami boleh terus berjalan maju, menjalani hari-hari kehidupan kami dengan kekuatan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, dari yang kecil sampai yang sudah dewasa. Tuhan berkati mereka di dalam studinya sehingga bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Bagi yang sudah bekerja, Tuhan tolong mereka supaya mereka juga bertanggung jawab atas pekerjaan dan masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan keluarga yang lainnya. Bagi oma dan opa yang sudah lanjut usia, Tuhan karuniakan mereka selalu kesehatan yang baik. Bagi yang anak-anaknya belum menikah, Tuhan juga menolong untuk mendatangkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang bisa mendampingi perjalanan hidup mereka kelak. Bagi yang belum memiliki anak, Tuhan berikan mereka juga karunia anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bagi yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan kiranya juga memberikan semangat dalam hidup mereka supaya mereka terus mencari pekerjaan dan Tuhan pada akhirnya juga mengaruniakan pekerjaan kepada mereka. Tuhan berkatilah selalu kehidupan rumah tangga kami. Demikian juga dengan kehidupan gereja Tuhan di GKI Surya Utama ini. Ikatkanlah kami juga sebagai satu tubuh Kristus yang saling menguatkan, baik di antara para pengerjanya atau pendeta, majelis jemaat, badan-badan pelayanan. Biarlah kami boleh sehati sepikir
untuk membangun tubuh Kristus di GKI Surya Utama ini. Kami juga berdoa Tuhan saat ini menjelang kami akan melaksanakan pemilihan umum di tanggal 14 Februari yang akan datang. Tuhan memberkati supaya persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah ataupun juga oleh Komisi Pemilihan Umum, biarlah Tuhan menolong supaya segala sesuatunya berjalan sangat lancar dan tidak ada orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang melakukan niat-niat tidak baik merusak pesta demokrasi ini ya Tuhan. Sehingga nanti akan muncul seorang pemimpin, presiden, wakil presiden yang benar-benar merupakan pilihan Tuhan bagi rakyat Indonesia. Tuhan, pada akhirnya juga kami ingin berdoa untuk negara-negara yang kami masih melihat konflik terjadi di sana-sini. Berkati Tuhan supaya konflik yang terjadi antara pemerintah Israel dengan Hamas, Tuhan tolong untuk bisa meredakannya, dan saudara kami yang ada di Gaza bisa kembali membangun kehidupan mereka karena mereka selalu ada dalam ancaman yang menakutkan ya Tuhan. Kami juga berdoa baik antara Rusia dengan Ukraina, Tuhan juga tolong supaya perang ini pada akhirnya bisa berakhir. Tuhan, kami selalu merindukan bahwa dunia ini menjadi rumah kami bersama untuk seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Biarlah kami hidup bersama-sama secara harmonis sehingga kehidupan di dunia ini menjadi nyaman bagi seluruh makhluk hidup ciptaan-Mu, dan kami boleh melihat bagaimana keselamatan dalam Tuhan terjadi dalam kehidupan dunia ini. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang kami naikkan dalam doa-doa syafaat ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.